pagi Pak Satria, Pak Git. Selamat pagi Pak Satria, Pak Sigit. Selamat pagi Pak Fandi. Apa kabarnya Pak Satria? Kabar baik Pak. Ya Pak, sudah bergabung? Pak Sigit. Ya, selamat siang. Ya, Pak. Ya, salam Bapak, salam sehat, salam konstruksi. Mungkin udah bisa kita mulai Pak Satria? Sudah bisa Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom Pak. Om Swastiastu, kebajikan untuk semua Bapak Ibu yang dalam Zoom meeting ini. Atas nama APENAS, saya sebagai Ketua Umum APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, dengan ini membuka secara resmi Zoom meeting kita bersama Pento Sacem, ya, bersama Pak Satria. Nanti selesai saya akan memberikan pemaparan apa sih perusahaan Pento Sacem. Narasumbernya dari Pentosa Sinergi Semindo, Bapak Sigit akan memaparkan segala produk-produk yang akan kita teman-teman PENAS. Sambil kita menunggu teman-teman yang akan bergabung, kita diskusi dengan kita jam 10 di start. Bapak Ibu yang dari perusahaan shipyard, yang dari perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan yang berbidang komplek industri, terutama yang di shipyard, ya, yang sering mengalami masalah-masalah terkait jalan, ya, jalan setiap bisa diprediksi, ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana solusi dari Pentosa Sinergi Semindo. Untuk itu sebelum kita mulai seperti biasa, kami akan memperdengarkan lagu Mars PENAS. Untuk admin kami persilakan. Silakan Mbak Eka. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, APENAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. APENAS, 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 sejahtera. APENAS, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, APENAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa
Masa Konstruksi Indonesia, hebat hebat, Kapenas, 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 sangat cerah. Kapenas, 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 Kapenas untuk Indonesia. Ya, itu tadi Apenas dan Mas Apenas ini alhamdulillah puji Tuhan sudah kita masukkan di dalam hak cipta dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia terkait hak cipta Mas Apenas. Semoga dengan adanya Mars ini yang saya sendiri ciptakan untuk kemajuan Apenas, dan semoga juga rekan-rekan kontraktor dan pengusaha yang tergabung di Apenas semakin sukses, semakin diberkati di semua bidang. Untuk lebih singkat, kami akan berikan waktu kepada Bapak Direktur, Pak Satria. Silakan Pak Satria. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fandi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan semua, pengusaha kontraktor, anggota, member, dan tamu undangan dari Zoom webinar ini. Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi ini kami akan membawakan webinar mengenai environmentally friendly chemical soil stabilization solutions for the construction industry. Jadi bahan kimia untuk fungsi stabilisasi tanah yang bersifat ramah lingkungan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan, nanti akan menjadi narasumber dari perusahaan kami, yaitu Bapak Sigit Priyowahono. Dan juga saya akan memperkenalkan profil beliau, yaitu dia adalah tamatan dari Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor di tahun 2003 sampai 2005, lalu melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung ITB tahun 2005 sampai 2007, lalu melanjutkan bekerja di beberapa perusahaan seperti Nutrifood, Harita Jaya Nikel, Sinar Kurnia Alam, dan lain-lain, hingga saat ini bergabung dengan Pentosa Sinergi Cemindo sebagai Direktur R&D kita. Saya akan memperkenalkan juga profil perusahaan kami sebagai berikut. Ya, Mbak Eka boleh di-share menjadi host Pak Satria dan Pak Sigit. Mbak Eka. Sudah. Baik, profil singkat perusahaan kami Pentosa Sinergi Cemindo atau lebih dikenal dengan Pentosa Cem, yaitu kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur specialty chemical, yaitu bahan kimia formulasi dari riset dan development hasil karya anak bangsa Indonesia. Industri chemical ini merupakan segmen yang khusus, yang mana kami memproduksi bahan kimia yang diproduksi yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen yang dipesan, dan berapa kebutuhannya itu yang kami produksi. Karena setiap kebutuhan, setiap permasalahan di setiap industri memiliki karakteristik bahan kimia yang berbeda-beda. Ya, apa itu specialty chemical? Yaitu bahan kimia khusus yang berkarakteristik fisik dan kimia dari molekul tunggal dan campuran molekul yang diformulasi sehingga komposisi campuran yang mempengaruhi kinerja produk akhir. Bahan kimia specialty dibuat khusus sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh para penggunanya. Lalu siapa saja pengguna specialty chemical ini? Yaitu pertama, industri minyak dan gas bumi. Awal Pentosa Cem terjun di dunia specialty chemical
masuk ke dalam industri minyak dan gas bumi, yaitu beberapa perusahaan-perusahaan drilling dan perusahaan oil production di Indonesia. Seperti contohnya PetroChina, Pertamina, dan yang lainnya. Lalu di samping itu juga masuk ke industri pertambangan, yaitu seperti ekstraksi logam, mineral, pemurnian, anti debu di tambang, seperti batu bara, perawatan alat, dan pengolahan limbah hasil tambang. Dan juga kami juga masuk ke industri-industri lainnya, yaitu seperti industri konstruksi seperti yang dinaungi oleh Apeknas, dan industri manufaktur, baja, perkebunan, pengolahan air limbah cair, boil and chiller, lubrikasi, dan yang lainnya. Apa saja sih keunggulan produk-produk kami? Yaitu produk kami ini merupakan solusi yang terbaik yang ditawarkan memenuhi kebutuhan industri, seperti contohnya ini adalah solusi secara akurat dan terukur atas masalah yang timbul atau kebutuhannya dari sebuah rangkaian proses industri. Specialty chemical ini kita menuntut untuk menyelesaikan masalah tanpa timbulnya masalah yang baru. Lalu yang kedua, penggunaannya fleksibel. Yang terakhir yaitu produknya ramah lingkungan, sehingga tidak ada dampak regulasi, dan ketiga pada lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Proses-prosesnya yaitu pertama konsultasi mengenai kendala, riset dan development, dilanjut langsung pengujian skala industri, lalu kalau oke itu langsung dilanjutkan ke produksi, dan setelah diproduksi dikirim kepada konsumen, pada pemesan, pada penggunanya, dan ada site support dari tim kami, tenaga ahli di lapangan yang bisa mendukung ketika terjadi, ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Apa saja tantangan Pentosacem? Kami selalu berinovasi untuk memberikan atau menciptakan produk kimia yang spesialty sebagai solusi industri dalam negeri dan mampu bersaing dengan negara lain. Di Indonesia sudah masuk dari negara lain produk-produk specialty chemical. Oleh karena itu, Pentosacem selalu berkomitmen untuk berinovasi, untuk bisa menyaingi kualitas kualifikasi dari produk-produk mereka, serta juga kami menyerap tenaga-tenaga ahli yang ada di Indonesia, yang mereka adalah expert di bidang analis kimia dan yang ada di lapangan, sehingga Pentosacem siap menghadapi tantangan ke depannya. Selain itu juga kami selalu mempertahankan mutu dan kualitas kami dengan cara berinvestasi pada alat yang mutakhir untuk menunjang R&D dan produksi. Jadi, maka kami akan terus meningkatkan mutu chemical untuk memenuhi kepuasan. Untuk mencapai kesuksesan produk kami, Pentosacem sebelum wajib memahami kebutuhan dan permasalahannya secara menyeluruh. Hal ini yang membuat produk-produk yang diciptakan dan diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan analisis reaksi kimia yang cukup komprehensif. Selain itu, dengan terus melakukan pengembangan produk, pengguna akan lebih memperoleh manfaat. Produk-produk yang kami keluarkan, yang kami rilis ke para pengguna, itu telah melalui beberapa tahap yang mendetail untuk reaksi-reaksi kimia akan terjadi dan yang akan dibutuhkan nantinya di lapangan. Seperti contohnya yang akan kita bawakan yaitu soil stabilizer Pentosarot SS99, merupakan produk hasil riset dan pengembangan dari Pentosacem yang telah melalui beberapa tahap pengembangan yang sudah pernah kami lakukan. Yang pertama seperti contohnya kami masih membutuhkan tambahan material dalam penggunaannya, lalu yang kedua masih membutuhkan pengecekan tanah atau seperti apa. Nah, yang terakhir ini murni sudah tidak memerlukan material yang lainnya, praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Sigit selaku Direktur R&D kami, agar lebih jelasnya bisa dimulai untuk pemaparan. Bentar, Pak. Ya, Pak Satria, mungkin Mbak Farah ambil foto dulu sebelum dimulai sama Pak Sigit, Mbak Farah. Baik.
Sebentar Pak, ini Kasih. mau keluarnya gimana nih? Ah, sebentar. Boleh, Pak. Boleh semua Bapak Ibu untuk buka kamera ya. Ya, silakan Pak Fandi. Mungkin nanti ada sesi yang sudah diagendakan oleh pihak dari Apeknas ya Pak, bisa disampaikan kepada kami Pak, biar kami ikuti. Ya, baik Pak Satria, nanti sama Mbak Farah untuk yang akan diberikan. Silakan dibuka kamera dulu, Bapak Ibu, untuk kita foto. Dr. Maya, Ibu Rina. Ibu Rina Sapitri, bisa dibuka. Dr. Maya. Siap, Ketua. Ibu khusus kaca, Satria, dan beliau juga pemilik hotel. Dan beliau juga ketua HKTI ini, ketua HKTI Perempuan Tani. Banyak di pertanian itu membutuhkan jalan-jalan tanah yang akan ya. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Silakan Bapak supaya kita buka foto bersama dulu. Foto bersama ya. Selamat pagi Dr. Maya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Rina, belum kameranya. Sebentar, kecilin Indra. Andra, kecilin. Ya, silakan Mbak Fa, dihitung. Kita hitungnya, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah Mbak Farah? Sudah, Pak. Untuk ya, terima kasih Pak Satria. Kami Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Fandi untuk waktunya. Terima kasih kepada Pak Satria selaku Direktur Operasional PT Pentosa Sinergi Cemindo. Terima kasih kepada rekan-rekan Apeknas semuanya untuk waktunya hari ini untuk kita bisa sharing diskusi mengenai teknologi kami, yaitu Pentosa Road SS99, di mana produk tersebut adalah jenis chemical yang berfungsi untuk stabilisasi tanah, di mana produk tersebut biasa digunakan untuk di jalan-jalan tambang, di jalan perkebunan, di beberapa area lahan jalan yang memang jauh dari hal-hal mengenai
seperti konkrit, persemenan, ataupun jalan-jalan yang memang harus dilalui oleh mobil-mobil yang memang bermuatan berat. Minta tolong Pak Satria untuk dibukakan presentasinya mungkin, slide-nya. Sudah Pak, boleh izin mulai? Oke, sebentar. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Berikut saya ingin memaparkan beberapa hal mengenai produk kami, yaitu Pentosarut SS99, di mana Pentosarut SS99 atau Soil Stabilizer ini adalah produk hasil formulasi kami. Kami meriset beberapa produk sebelumnya, yang dimana perkembangan ini kami lakukan dari tahun 2012 sampai ke sekarang. Kita mengikuti model teknologi dan kebutuhan dari user customer kami. Ya Pak Satria. Bisa dilanjut Pak Satria. Slide selanjutnya. Oke. Next. Oke. Soil stabilization merupakan metode perbaikan tanah untuk dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam aplikasi peningkatan kemampuan dan kinerja tanah setempat. Ada dua metode stabilisasi tanah di sini, yaitu dari mekanis dan kimiawi, di mana dari sisi mekanis sifatnya adalah memperbaiki sifat tanah secara fisik, mengurangi volume rongga udara pada kadar air optimum dengan melakukan proses pemadatan. Lalu untuk proses kimiawi sendiri, modelnya yaitu memperbaiki gaya ikatan secara mikro dengan pertukaran ion atau ion exchange dan melarutkan asam humus pada permukaan butiran tanah sehingga membentuk ikatan kuat antar partikel tanah. Jadi dari secara kimiawi ini sebenarnya lebih ke arah membuat bonding dari si soilnya itu sendiri. Tentunya kita juga melihat karakter tanah yang akan kita treatment, makanya model bisnis kami, model bisnis di Pentosacem ini, kita melihat, discuss dulu dengan customer, user, seperti apa yang diinginkan, bagaimana goal yang mau dilakukan, baru kita melakukan beberapa riset dan studi lapangan. Lanjut. Nah, ini di sini bisa kita lihat produk dari Pentosarut SS99. Biasa kita packaging berupa drum dan IBC tank. Drum di sini 200 kilo dan IBC tank 1 ton. Di sini ada dari spesifikasi yang ada dari Pentosarut SS99. Berwarna putih seperti putih emulsi, putih kental ya. Spesifik gravity atau berat jenisnya 1.035 plus minus 0.05. Kurang lebih berat jenisnya sama dengan air. Nanti
ada pengaruh ke kenapa berat jenis ini kita harus tahu spesifikasinya, ada pengaruh nanti ke perbandingan di lapangan dengan air. Refractive index-nya 5,7, vapor density-nya kurang dari 1, pH tergolong netral, 8 plus minusnya 0,5, boiling point-nya 100 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa melihat benefit dari soil stabilizer. Penggunaannya sangat menunjang pekerjaan pengerasan subgrade. Subgrade yang baik, maka akan berpengaruh positif terhadap lapisan di atasnya. Benefit dari soil stabilizer yang pertama, yaitu meningkatkan kekuatan. Di sini, soil stabilizer, chemical soil stabilizer, Pentosa Road SS99 mampu meningkatkan parameter daya dukung tanah pengganti lapis pengerasan atas dan bawah. Ya mungkin teman-teman Apeknas di sini sudah pada paham semuanya mengenai LPA dan LPB. Yang kedua, menurunkan permeabilitas. Semakin kecil permeabilitas, semakin sulit ditembus air, sehingga struktur menjadi tidak cepat rusak. Jadi pada saat setelah aplikasi dari soil stabilizer ini, apabila ada air yang lewat, air itu tidak akan masuk ke rongga-rongga soil yang sudah diaplikasikan. Yang ketiga, mempercepat waktu kerja. Masa curing hanya membutuhkan waktu 1 hari tergantung dari karakter tanah dan cuaca. Nah, di sini penggunaan chemical soil stabilizer sendiri sangat amat berpengaruh mengenai yang pertama cuaca. Ya, di sini diharapkan memang pada saat aplikasi, pada saat cuaca kemarau atau suhu udara panas tinggi, dan karakter tanah. Kalau karakter tanah kita bisa melakukan diskusi di awal, dan tim R&D kami, saya sendiri dan tim akan melakukan studi di situ. Yang keempat, efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini yaitu bisa dibilang cara aplikasinya praktis dengan alat sederhana serta tidak membutuhkan material tambahan, dapat mengurangi biaya secara signifikan. Lalu yang kelima, solusi pembuatan jalan akses. Jalan tanah tidak berubah menjadi lumpur di musim hujan dan tidak berdebu di musim kemarau menjadi solusi untuk beberapa industri seperti tambang, perkebunan, dan lain-lain. Yang terakhir, ramah lingkungan. Berbahan dasar biodegradable. Memang posisinya kami melakukan riset sampai ke arah bagaimana si chemical kita ini istilahnya tidak berbahaya bagi impact terhadap manpower yang mengaplikasikannya dan terhadap tanah yang mengakibatkan istilahnya pencemaran lingkungan. Nah, ini mungkin sekilas mengenai subgrade soil. Sering disebut tanah dasar, yaitu struktur perkerasan jalan pada lapisan paling atas, paling dasar. Daya dukung tanah pada lapisan ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya jenis tanah, kepadatan tanah, sistem drainase, dan lain-lain. Untuk itu makanya kita harus melakukan studi sebelumnya dari subgrade soil ini mengenai yang pertama kepadatan tanah di bawahnya, di dasarnya, apakah landasannya sudah cukup kuat atau belum. Lalu jenis tanahnya, ada beberapa case di mana di lapangan itu ada tanah yang memang laterit kah, atau memang tanah gambut, atau tanahnya memang tanah ori, atau kalau ditambang biasanya bekas tumbukan OB yang memang batunya mendekati mineral. Itu kita lakukan studi sebelumnya, dan yang paling utama di sini bisa dilihat sistem drainase. Kenapa sistem drainase di sini kita menjadikan parameter utama pada saat awal kita melakukan treatment soil stabilizer ini? Karena pada saat air nanti mengalir setelah dilakukan perkerasan menggunakan Pentosa Road SS99 ini, jangan sampai air mengenang di atasnya, karena air tidak akan masuk ke dalam pori-pori atau rongga tanah yang sudah diaplikasi. Untuk itu butuh aliran air, makanya sistem drainase harus dibuat pada saat bahkan kalau lebih baik sebelum treatment soil stabilizer. Mungkin di sini ada kilasan sedikit mengenai subgrade soil.
Sebagai daya dukung tanah pada lapisan paling dasar, tentunya perkerasan subgrade memainkan peranan yang sangat penting. Jika daya dukung daya tanah tidak baik, maka akan mempengaruhi kualitas lapisan lainnya. Memang di sini untuk perkerasan dasar dari sisi sipil ya, pada kemarin kita juga melakukan diskusi internal di tim R&D kita mengenai perkerasan dasar, lapisan tanah paling dasar kita bisa lakukan, dan memang kalau misalkan perkerasan tanah paling dasar pada saat nanti teman-teman, karena kan biasa kita di pertambangan ya, lalu saat ini ada case di sipil, kita kemarin sudah discuss, di subgrade-nya memang memainkan peranan sangat penting apabila nanti bapak-bapak atau ibu-ibu ada betonisasi atau apa di atasnya. Metode perkerasan jalan lapisan paling dasar ini fungsinya sebagai daya dukung tanah pada lapisan paling dasar guna menentukan perkerasan pada lapisan di atasnya, yaitu subbase, base course, dan surface course. Di sini bisa dilihat untuk subgrade yang baik, nilai CBR-nya yang sangat baik 20-30%, yang baik 10-20%, dan yang sedang hasil nilai CBR-nya 5-10%. Penggunaan soil stabilizer dapat fleksibel menyesuaikan tingkat kebutuhan perkerasan berdasarkan jenis tanah setempat sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pentosarot mampu meningkatkan nilai CBR dari tanah yang buruk atau sedang menjadi yang keras, kuat, dan tidak mudah ditembus air, sehingga layak untuk dijadikan lapisan subgrade tanah dasar yang sesuai dengan persyaratan. Jadi, poin kami juga di sini kalau dari sisi saintifik ya, nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini pada saat ada pekerjaan di lapangan, before dan after harus kita sama-sama tentukan nilai CBR-nya. Di nilai CBR before dan after treatment itulah penentuan kita melihat kualitas goal dari Pentosarot SS99 ini. Nah, ini cara penggunaannya bisa dilihat. Penggunaan Pentosarot yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, yang praktis mungkin menjadikan pilihan utama untuk berbagai kebutuhan stabilisasi tanah. Yang pertama, pencampuran yang pada saat tadi saya jelaskan mengenai spesifikasi berat jenis, pencampuran Pentosarot SS99 dengan air bersih yaitu 1:4. Jadi di awal produk kami itu di lapangan itu dilakukan pencampuran atau mixing, Pentosarotnya 1, airnya 4, jadi 1:4. Yang kedua, grading, yaitu proses mengacak tanah hingga ukuran butiran tanah merata dan bersih dari pengotor. Artinya di sini pada saat proses grader itu posisi tanah harus sampai ke kecil, partikel kecil, tidak harus menjadi powder, yang penting rata kecilnya, tidak ada yang besar. Nah, di sini proses grading di sini juga kita melihat tanah dalam apakah banyak akar-akar pohon atau sampah atau apa, itu yang memang nanti khawatir prosesnya akan mengganggu proses bonding dari si chemicalnya. Yang ketiga, penyiraman. Setelah proses grading lalu melakukan penyiraman menyeluruh bagian tanah secara merata dengan water truck biasanya. Lalu yang keempat, terakhir setelah penyiraman, ada beberapa modifikasi memang kita melihat setelah penyiraman, ada yang di-grading ulang untuk meratakan lagi, baru di-compact, ada yang langsung di-compact. Proses compacting yaitu memadatkan tanah dengan bobot kompaktor yang sesuai. Nanti kita melihat kondisi lapangan, apakah harus menggunakan fibro ringan ataupun tidak menggunakan fibro, dan kompaktornya itu bolak-balik. Karena kita tidak pernah menggunakan fibro yang berat ya pada saat proses aplikasi Pentosarot SS99 ini. Nah, ini selanjutnya mengenai ketentuan aplikasi
Pentosarat itu berupa cairan yang siap pakai yang bereaksi terhadap unsur tanah yang akan dikeraskan. Oleh karena itu terdapat ketentuan dasar yang harus dipenuhi sebelum diaplikasikan. Ketentuan-ketentuan soil yang bisa diaplikasikan oleh Pentosarut SS99 ini yang pertama yaitu kering, tidak berair. Saat pengaplikasian tanah harus benar-benar kering, tidak lembab. Kenapa? Karena posisinya pada saat tanah lembab itu pasti ada pengenceran di dalamnya, di mana posisi 1:4 yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya itu adalah posisi secara mixing, secara saintifik sudah kita lakukan riset dan tidak bisa lagi kita encerkan lagi dengan air dengan tambahan. Nah, khawatir ada pengenceran di situ dan tidak maksimal. Yang kedua mengenai cuaca, tidak hujan. Pastikan cuaca baik dan cukup matahari hingga masa curing selesai. Jadi setelah aplikasi, pada saat masa curing, sekitar kurang lebih 1 hari, itu tidak boleh adanya hujan, terkena hujan. Makanya faktor penentu cuaca di sini benar-benar menentukan. Ada beberapa modifikasi di lapangan, apakah itu diberikan plastik untuk menutup, mungkin bapak-bapak atau ibu sudah tahu semua mengenai setelah cor biasanya diberikan plastik, tapi memang apabila hal itu terjadi itu untuk mengeliminasi ada air hujan yang masuk, tapi masa curingnya akan bertambah, tidak lagi 1 hari. Nah, di situ kita harus benar-benar melihat kekeringan tanah. Pada saat masa curing sudah cukup, matahari sesuai dengan ketentuan aplikasi dari kami, itu mungkin bisa dilakukan bisa dilewati lagi jalannya. Yang ketiga, ketentuannya bersih dari pengotor. Kita harus mengeliminasi pengotor, singkirkan pengotor seperti sampah, ranting, dan batu besar. Nah, tadi yang saya jelaskan pada saat proses grading, di situ kita bisa melihat di grading awal pada saat memecahkan tanah sampai ke material yang kecil sama sekali, itu sampai sambil kita melihat apakah ada pengotor di dalamnya. Yang tadi saya bilang ini adalah chemical ini melakukan ion exchange, proses polimerisasi membuat bonding dengan tanah. Nah, di mana kalau misalkan ada pengotor, proses bonding itu akan terhambat. Jangan sampai ada hambatan untuk proses bonding itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari presentasi kita. Mungkin untuk lebih jelas, padat, dan lebih pastinya lagi, kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Satria dan Pak Fandi. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih. Selamat siang. Silakan Mbak Farah, handle Mbak Farah. Ya, terima kasih presentasinya Pak Satria. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Ketua, selamat Pagi Pak Edi, pagi. Bapak-bapak narasumber. Izin bertanya Pak, terkait produk Bapak yang sangat sangat menarik ya untuk saya karena saya baru tahu hal ini. Dari spesifikasi yang tadi Bapak sampaikan ada beberapa layer di dalam permukaan tanah itu. Nah, kalau pada slide yang Bapak sampaikan tadi kan mulai dari grinder ya, kemudian sampai pemberian cairan yang 1:4 lalu sampai dengan pengerasan. Nah, itu sampai dengan berapa ton ya Pak? Artinya daya tahan tanah itu bisa dilalui oleh kendaraan sampai dengan berapa ton?
kalau mungkin untuk tadi Bapak sampaikan untuk ditambang tentunya pasti yang berat-berat. Tapi kalau misalnya untuk di jalan yang sementara saja, artinya saya mau buka lahan nih. Tentunya dalam proses pembukaan lahan itu eh, kalau misalnya dengan pengerasan jalan, tentunya kan ini sangat besar biaya juga karena akan dilalui oleh kendaraan yang ringan-ringan dulu gitu. Nah, seperti seperti apa Pak? Eh, apa kekuatannya kalau misalnya dengan hanya untuk dilalui kendaraan yang biasa lah. Kalau mungkin truk ya truk-truk yang apa tuh kantor itu loh Pak seperti itu atau mobil biasa maksimal dengan kapasitas yang lori kantor itu. Nah, mohon apa penjelasannya mengenai kekuatan yang apa yang sebetulnya kan tadi Bapak kan harus survei dulu dan lain-lain seperti itu. Nah, rata-rata kalau misalnya dengan ketentuan ataupun juga penjelasan Bapak yang lebih, oh ini untuk jalan kapasitas sekian, cukuplah begini. Nah, mungkin seperti itu atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Salam kenal Pak sebelumnya. Mohon izin Pak Satria, Pak Fandi untuk saya langsung menjawab ya. Jadi kita diskusi langsung aja, jadi lebih dinamis ya. Begini Pak Edi, kalau mengenai pertama saya akan menjawab mengenai berapa kuat itu tanah dilalui oleh alat berat. Kita biasa di mining di coal ya, di jalan hauling tambang, itu DT dan ADT-nya satu DT itu sekitar bawah sampai muatan 80 ton. 80 ton. Dan itu kalau misalkan hauling lagi crowded kan biasa main road itu kan, mungkin Bapak tahu main road itu benar-benar jalan tuh ini apa namanya crowded ya, mobilisasi tinggi itu sampai 80 ton nggak masalah Pak. Lalu mengenai jalan yang Bapak tadi bilang apa namanya kendaraan ringan itu pasti bisa. Nah, prosesnya saya paham mengenai apa yang Bapak tanyakan. Jadi posisinya gini, kita itu ke lapangan ataupun melihat kita discuss, kita mau tahu tanah asal ini tuh sebenarnya karakternya tanah apa sih gitu. Misal contoh kita ngomong case paling parah ya, itu tanah gambut Pak. Nah, tanah gambut sendiri itu kan sebenarnya kalau di dalam itu kan banyak akar, banyak akar-akaran atau ya kita seperti biasa tanah gambut pada umumnya ya. Nah, ini bisa nggak tanah gambutnya sendiri? Itu kita langsung bisa jawab. Misal pada saat ada case seperti itu kita bisa langsung jawab, oh nggak bisa, kita harus tambahkan sedikit pasir. Konsentrasinya berapa, hanya sedikit pasirnya udah untuk tambahan bonding. Yang penting tidak ada akar di dalamnya. Nah, lebih ke arah itu, bukan kita melihat tanah terus karakter ini bisa nggak sampai sekian ton atau sekian kilo mobil yang lewat gitu. Lebih ke arah itu. Jadi kita hanya sampai ke stabilisasi tanah, sampai ke bagaimana subgrade ini tanah dasar landasannya bisa sampai kuat gitu. Nah, studi-studi pada saat awal kita diskusi mengenai ini karakter tanahnya apa. Kadang-kadang tuh customer bisa nggak tanah ori dicampur sama OB. Kalau ditambang Pak ya, OB itu overburden yang tanah yang memang biasa dibuang buat tumbukan mereka. Nah, kita bicara kalau misalnya tanah ori, jangan sampai campur dengan tanah OB. OB mungkin bisa menjadi tumbukan untuk sebagai tambahan buat drainase aja. Jadi diskusi semacam itu Pak yang kita bisa ini, karena beberapa hal mengenai soil yang ada di mining, di perkebunan, itu kita sudah beberapa kali jajakin dan melakukan studi itu sih Pak, kurang lebihnya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin dinamis saja ya Pak Satria, Pak Fandi ya, biar lebih ini. Terima kasih. Ya, jadi tetap proses R&D untuk mengetahui jenis tanah itu harus dilakukan dulu ya Pak ya, untuk menganalisa apa yang tepat sih chemicalnya yang untuk dipakai dengan lahan yang si customer punya gitu. Seperti itu Pak ya. Ya, kalau yang ini untuk Pentosa Road SS99 memang buat pengerasan tanah. Kita lebih ke arah
nanti dimodifikasi aplikasinya yang kita ini kan. Kalau misalkan di tanah, misalkan kayak tadi tanah gambut, chemicalnya sama Pak, 1:4, 1:4 untuk 4 meter persegi posisinya. Mungkin ada tambahan-tambahan pasir untuk tambahan bonding dan akar-akarnya. Nanti lebih ke arah aplikasi di lapangan ya Pak. Kalau chemicalnya kita nggak usah melakukan riset lagi, kita sudah default gitu. Ya. Jadi nggak lama waktu lagi. Kalau itu dulu saya main tahun 2012. Pada saat itu saya riset lagi apa. Kalau sekarang sudah kita dapatkan teknologi yang memang default. Nah, untuk metode di lapangannya nanti kita bisa lakukan. Kan istilahnya proses grading. Kadang proses grading itu terus kita siram water truck. Setelah itu kita lihat, nih ini belum sempurna. Kita grading lagi biar agak rata semuanya. Baru kita compact. Compactnya juga kadang kita ngelihat kayaknya kalau pakai fibro ringan ini bisa kondisinya bisa agak pecah atau gimana ya, kita non fibro aja, nggak usah pakai fibro atau tapi bolak-balik sampai keras. Itu hal-hal seperti itu aja sih yang harus ini, karena kan kita harus dukung pada saat aplikasi, si customer juga harus sekali jalan juga harus goalnya harus langsung oke ya gitu. Lebih ke arah itu sih Pak. Tapi kalau chemical sendiri itu default Pak. Sudah yang Pentosaurus SS99. Itu terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sudah terpuaskan Pak Edi? Sudah Ketua, terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Sigit. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, untuk pertanyaan bisa di raise hand ya, di chatting obrolan, atau bisa dipertanyakan. Ya, mungkin saya bertanya sedikit Pak Sigit terkait saya dapat sampel tuh kemarin dari Pak Sigit. Ya, sebelum saya bertanya mungkin bisa di-show Pak Satria atau Pak Sigit video yang sedang dilakukan uji coba di beberapa tempat dengan chemical ini. Bisa di-share videonya, Pak? Yang di uji coba atau di lapangan, Pak? Ya, yang di lapangan. Mungkin kan kemarin ada 2 video yang dikirim ke saya, yang ada di Kalimantan, seperti apa sih metode Baik, aplikasinya gitu. Nah, baik. Ini waktu dilakukan pengujian di KPC, Pak, Kalimantan. Sebentar, Pak.
Pak Sigit bisa bantu nggak Pak video yang waktu kita coba di Melak Pak? Saya coba cari nggak ini, ada nggak? Ini apa Fandi waktu kemarin ya? Sebentar, loading dulu. Ya, Nah ini, betul. nah ini kami uji coba di Melak nih Pak untuk pemantapan jalan mereka akses hauling Ya. yang dilalui oleh 3 perusahaan tambang Melak Kalimantan Tengah yang masuknya Pak Sigit ya. Nah, jadi ini mau diaplikasikan dengan menggunakan Pentosarot SS99 karena yang melalui nanti truk-truk besar dengan muatan besar dengan panjang trek sekitar 160 km. Nah, ini jalan itu jalan masih baru dibuka sehingga mereka masih proses seperti drainase dan lain-lain. Nah, ini kita uji coba ini dengan kebetulan report dan hasilnya cukup memuaskan, ada terjadi peningkatan ketahanan beban yang signifikan sehingga mereka akan melakukan pengaplikasian Pentosarot SS99 sepanjang jalur hauling ini, Pak. Begitu, Pak, kira-kira. Ya, mungkin video yang Pak Satria kirim ke saya ya, biar di-show sama Mbak Eka. Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Oh iya, ya. Silakan di-show Mbak Eka. Bentar Pak, lagi loading. Ya, dilihat Bapak Ibu aplikasi yang sudah dilakukan uji coba di beberapa lokasi. Berikut kami tampilkan video hasil uji coba untuk Pentosarot dengan menggunakan wadah yang sederhana karena memang belum punya kita coba aja, baru uji coba aja dengan menghasilkan hasil yang cukup lumayan. Tanahnya tanah setempat aja dekat lokasi pabrik kami, tanahnya tanah kering, lakukan penyiraman, menunggu masa kering selama 6 jam.
Ya, kita lihat video keduanya. Ya. Ya, itu tadi beberapa video yang sudah diimplementasikan di beberapa lokasi jalan tanah. Seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, setiap kandungan tanah itu tetap harus dilakukan beberapa assessment sehingga chemical yang digunakan lebih efektif. Begitu ya Pak Sigit? Ya, betul. Ya, jadi kalau misalnya nih Pak Sigit, untuk campuran, tadi kan saya tanggap tuh campurannya chemicalnya 1:4 liter air ya. Jadi 1 kilo chemical sama dengan perbandingan 4 kilo air ya. Betul, Pak. Kalau untuk beberapa lokasi itu tergantung campurannya atau ada tambahan chemical tertentu, Pak. Jadi contoh tanah bauksit gitu, Pak. Apakah bisa disamakan dengan tanah rawa-rawa gitu, Pak Sigit?
Kalau ke perbandingan 1:4-nya sendiri itu lebih ke itu sudah default sih Pak, sudah kita lakukan riset, kita acuan ke 1:4 tersebut. Kalau misalkan perbedaan karakter tanah itu lebih ke arah nanti bagaimana cara aplikasinya, cara aplikasinya sendiri. Seperti tanah gambut biasanya kita ada tambahan campuran ke material pasirnya. Tidak berpengaruh ke perbandingan. Nanti sebenarnya perbandingan 1:4 itu adalah perbandingan yang maksimal ya. Perbandingan maksimal yang memang bisa untuk proses pengerasan tanah itu sendiri, begitu Pak. Jadi bukan ke arah perbandingan 1:4-nya, tapi lebih ke arah nanti modifikasi di lapangan, cara aplikasinya seperti apa. Seperti itu sih Pak. Baik, baik Pak Sigit. Jadi Bapak Ibu para kontraktor, ini ada peluang atau cuan baru bagi kita kontraktor, dikarenakan memang ini tergantung cara aplikasi. Ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan yang dia Pentosa sendiri ini penyedia chemicalnya, jadi aplikasinya itu dari kita, dari Apeknas. Mungkin kita bisa melakukan beberapa terobosan ataupun uji coba ya. Jadi kalau ini saat ini kita Pak Sigit, sekedar informasi, setelah pertemuan kami dengan Pak Satria di Jakarta, kita akan coba aplikasi untuk batako Pak, seperti material rumah ya. Jadi kita lagi uji coba, lagi kita siapkan beberapa uji coba. Begitu juga dengan kekerasan yang didapatkan, seperti yang dipertanyakan Pak Edi tadi, kami akan coba nanti masukkan ke dalam konkret tes ya, seberapa kuat tekanan ataupun kekerasannya. Jadi memang di kita para Apeknas ya, ini satu terobosan baru. Tadi pagi saya dapat telepon dari Pekanbaru, Pak Sigit, terkait tanah-tanah di daerah perkebunan. Jadi mereka ingin pastikan. Tadi ada Pak Andre juga sudah hadir tadi di Zoom meeting kita. Beliau ingin pastikan kalau untuk ruasan jalan yang di daerah Pekanbaru, terutama di perkebunan sawit, itu mereka sangat tertarik untuk aplikasi ini, sehingga mereka masih banyak beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Contohnya konversi kekerasan, apakah dia kalau di konkret itu K150 atau ke K175 atau 200 begitu ya. Jadi itu belum bisa kita jawab karena kita harus lakukan dulu uji coba, begitu Pak Sigit. Betul Pak. Memang kalau misalnya ke konversi kekerasan betonisasi, memang kita belum bisa langsung secara saintifik untuk melakukan konversi langsung ya. Karena memang kita melakukan pengerasan pada sumber daya alam yang ada ya, bukan buatan kita mixing seperti betonisasi ya. Jadi untuk konversi itu mungkin harus dilakukan beberapa uji juga, dan beberapa karakter tanah juga berbeda. Kita tidak bisa memastikan secara pasti, secara matematis konversi dari tingkat kekerasan itu sendiri Pak sebenarnya. Kita lebih ke arah menaikkan nilai CBR itu sendiri. Lebih ke arah itu dulu aja sebenarnya untuk bahan kimia ini. Gitu Pak. Ya, baik Pak Sigit. Untuk Bapak Ibu Apeknas, saya ada hitungan matematikanya terkait penggunaan material dari harga modal chemical dibandingkan dengan konkret atau aspal. Ya, kalau kita pakai AMP per 1 meter persegi dengan penggunaan konkret per 1 meter persegi untuk sementara waktu, di luar improvisasi aplikasi atau aplikatornya, itu bisa berkisar 1/4 dari nilai harga konkret maupun harga aspal untuk saat ini. Dengan matematika penggunaan material, chemical, nanti mungkin akan kita grow up lagi terkait improvementnya di aplikatornya. Itu dulu tambahan Bapak Ibu Apeknas supaya tahu nih, ini cuannya adalah bagaimana kita Apeknas, kita para kontraktor lebih tahu cara teknis di lapangan.
Jadi kalau teknis di lapangannya semakin efektif efisien, maka margin yang akan didapatkan akan semakin besar. Dan untuk perbandingan, untuk sementara waktu, saya ada hitung-hitungan Pak Sigit dan Pak Satria, itu ada 1/4 dibandingkan dengan penggunaan konkret maupun aspal. Terutama untuk daerah-daerah IPP atau aspal mix plan-nya, ataupun belum ada semacam daerah konkret batching plan ya, semacam batching plan di daerah tertentu, maka aplikasi ini lebih unggul karena ketiadaan fasilitas batching plan. Itu keunggulannya Bapak Ibu Apenas. Mudah-mudahan nanti kita di Apenas bisa ada perwakilan beberapa kontraktor yang akan melakukan assessment dulu terlebih dahulu. Di Apenas kemarin ada kontak dari Sipiat, Pak Sigit, dari perusahaan Sipiat juga, terutama mereka sering menghadapi hujan. Apalagi kami kontraktor ini juga dalam pembangunan pabrik itu sering kita lihat jalannya semeraut sehingga memperlambat kinerja. Mungkin ini bisa teman-teman di Apenas bisa mensuggest ke para owner untuk sementara waktu penggunaan jalan dengan penggunaan soil chemical ini. Itu dulu tambahan teman-teman Apenas. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Sigit untuk informasinya. Pak Satria, terima kasih Terima banyak. kasih. Semoga kita bisa bekerja Terima kasih, sama. Pak Pandi. Terima Ya. kasih Amin, Pak amin. Pandi. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya bisa sampaikan ke call center kita PNAS 0811 777 8757. 0811 777 8757 terkait untuk kebutuhan chemical di dalam bidang apapun ya, terutama untuk chemical improvement di pertanian. Ibu Rina, monitor Ibu Rina. Ibu Rina ini ketua perempuan tani Pak, jadi di pertanian juga chemical Bapak akan digunakan. Beliau juga salah satu kontraktor, beliau juga hotel owner. Ini Ibu Rina ini super, wanita super ini. Ya Ibu Rina Sapitri ya, itu di Ponorogo mungkin bisa diaplikasikan Bu Rina untuk jalan-jalan wisata, terutama jalan-jalan wisata yang berkaitan dengan pertanian ya, ekowisata seperti itu Bu Rina. Ada tanggapan Bu Rina? Oke, ada sedikit Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya tadi mendengar beberapa presentasi dari Bapaknya itu memang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali untuk dikaji dan untuk ditindaklanjutin selanjutnya. Kebetulan tadi mengenai pembangunan jalan yang area gambut ya Pak, atau bagaimana Pak? Yang diiniin Pak Pandi. Oh bukan, itu tadi salah satu contohnya Bu. Salah satu contohnya yang paling ekstrim itu kan lahan gambut tuh Bu. Nah, itu memang, gitu kalau gambut. Ya. Nah, oke. Nah, Berarti kita biasa bergerak di chemical di desa-desa gitu ya? betul Bu. Sebenarnya kita banyak memang aplikasi sudah banyak tapi di hauling jalan tambang, buat main road hauling di jalan tambang batubara, terus perkebunan sawit. Nah tadi saya berikan contoh itu untuk lahan gambut itu sebenarnya lebih ke ini tanah paling ekstrim yang pernah kita lakukan uji, ya gitu. Sebenarnya itu sih. Mungkin, jadi kalau untuk pertanyaannya Pak, kalau untuk kami di Jawa kan nggak ada lahan gambut nih. Lahannya kan pasti tanahnya udah tanah hitam atau tanah merah gitu ya. Nah, rata-rata kan seperti itulah. Kalau kita nanti contoh kerjasamanya seperti apa? Kalau kita memang membuka area perkebunan di sana itu, apakah kerjasamanya itu bekerjasama dengan itu ada proyek-proyek pemerintah atau diajukan kemana atau memang berpartner atau bagaimana? Saya tadi karena lagi di jalan jadi nggak segitu memahami. Nah, mungkin minta sedikit penjelasannya Pak.
Ya, kalau lebih ke teknisnya itu sebenarnya kalau tadi tanah gambut itu tanah paling ekstrim. Kalau di Jawa memang lebih lebih enak ya Iya. untuk apa namanya, humusnya dia juga lebih bagus, untuk karakter tanahnya lebih bagus. Itu memang lebih banyak membantu untuk penggunaan soil stabilizer. Jadi lebih masa curingnya biasanya kalau tanah di Jawa itu lebih cepat daripada di area Kalimantan atau Sumatera. Sebenarnya ke arah situ sih Bu, lebih lebih untuk final goalnya itu, dan untuk modifikasi di lapangan tidak terlalu rumit kalau karakter tanah di Jawa gitu. Nah, kalau metode kerjasama biasanya kami kalau misalkan ke desa-desa atau ke pemerintah daerah, jujur kami belum pernah apa namanya mengaplikasikan itu. Hanya memang klien kami langsung ke sektor pertambangan, perusahaan kelapa sawit seperti itu. Nah, kalau misalkan memang Ibu ada, ini kita baru desa saja ya. Kalau misalkan Ibu memang ada potensi untuk apa namanya PU atau misalkan ke daerah, kita bisa support ke Ibu aja. Maksudnya dari sisi supporting di produk, di knowledge, di jasa, di aplikasi lapangan kita bisa lakukan support itu. Yang masuk nanti langsung dari Ibu atau bagaimana strategi di lapangan Ibunya, company siapa yang masuk ke proyek itu kita ikut aja. Kita nggak harus menjadi main kontraktor kok. Kita bisa menjadi subkon juga untuk support pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi memang Itu ya, Pak. domain domain scope kita hanya benar-benar pengerasan jalan aja sih. Nah, kalau di civil lebih ke arah pengerasan subgrade landasan bawahnya. Bagus memang ke pedesaan-pedesaan yang baru dibuka jalannya atau pedesaan-pedesaan lama yang mau diperbaiki. Sebenarnya ke arah situ sih. Cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Satria. Iya, ya Bapak. Jadi pertanyaannya tuh di pengerasannya aja yang permukaan itu mungkin tanah yang lembek atau tanah yang gembur atau bagaimana gitu ya Pak? Betul Bu. Lebih ke arah Enggak itu. sampai, apakah sampai dengan udah siap pakai? Jalan itu kan bukan hanya pengerasan aja nih. Pasti kan udah siap pakai mungkin dengan semenisasi, apakah dicor, apakah di aspal, apakah nyampe ke sana atau hanya di pengerasannya aja yang kita ingin mau tahu Pak. Kalau chemical hanya di pengerasan aja Bu, kita nggak sampai ke betonisasi dan semen. Chemical hanya di pengerasan. Boleh. Pengerasannya aja. Ya. Jadi mungkin saya tambah Pak Sigit, Bu Rina. Jadi seperti ini. Pak Sigit dan Pak Satria itu akan mensuplai chemical saja, namun dalam mensuplai itu mereka siap untuk melakukan supporting terkait assessment. Jadi secara teknis itu kembali ke kontraktornya. Jadi yang dapat proyek itu kontraktornya, Bu Rina. Kemarin saya ada discuss dengan Bupati, contoh ini ya Bu Rina, saya ada discuss dengan Bupati, salah satu Bupati di daerah tertinggal. Mereka punya anggaran itu sedikit untuk perbaikan jalan dengan konkret maupun dengan aspal. Tapi kalau dia menggunakan pengerasan jalan tanah ini, maka volume yang akan mereka dapatkan 4 kali lipat. Jadi ketebalannya contoh ini ya, kita buat ukuran jalan itu 2 meter nih, 2 meter persegi jalan. Bahu jalannya 2 meter, ketebalannya itu 20 cm. Nah, jadi ukuran 20 cm inilah yang akan dijamin oleh chemical tadi. Ketebalan itu sampai 20 cm. Kekerasannya ataupun curingnya seperti yang disampaikan Pak Sigit 6 jam itu sampai merembes ke 20 cm tadi. Begitu ya Pak Sigit? Ya, betul Pak. Ya, begitu dia teknisnya, Mbak Rina. Jadi kerjasama kita dengan Pak Sigit dan Pak Satria, perusahaan beliau akan mensuplai material chemical saja. Secara teknis, pengerjaan, preparation itu under kontraktor masing-masing. Inilah salah satu peluang. Kalau kita beli chemicalnya X rupiah, berarti kita nilai jualnya adalah X rupiah plus operational cost dari kontraktor masing-masing. Baik itu penyewaan alat berat, manpower, kemudian preparation lainnya. Nah, itulah yang akan menjadi nilai jual kita dari masing-masing kontraktor. Sehingga hitungan matematika saya kemarin, bila mana kita memiliki alat berat sendiri, itu bisa
saving cost 3/4 daripada biaya konkrit ataupun aspal. Kalau sekarang aspal mix plan-nya itu di angka 500 sampai 600 meter persegi, ya 500.000 rupiah, berarti dia bisa targetnya itu di angka 200 ribuan sampai 300 ribuan. Itu secara biayanya. Tapi tergantung kembali ke para kontraktor. Semakin inovasi kontraktornya, maka dia akan bisa mereduce operational cost-nya. Gitu, Bu Rina. Jadi PT Glasindo bisa ini. PT Glasindo kan Bisa, Pak. punya proyek ini di daerah-daerah tourism ya, daerah-daerah Iya. pertanian yang sudah dijadikan ekowisata. Kalau ekowisata itu kan biasanya swadaya, Bu Rina. Tergantung pemilik tanah, pemilik lahan atau pemilik ekowisatanya. Tapi dia nggak punya anggaran untuk penggunaan konkrit maupun aspal. Jadi ini dia bisa pakai untuk ke area dia. Begitu. Kalau untuk anggaran APBD ataupun APBN, ini kita sudah komunikasi ke beberapa kepala daerah supaya nanti para pengguna anggaran bisa memasukkan ini ke dalam anggaran mereka, tidak harus pengerasan tanah ataupun pengerasan jalan itu melalui konkrit maupun aspal. Begitu. Jadi bisa lebih saving cost ya. Gitu, Bu Rina. Sangat luar biasa bagus, Pak Fandi. Jadi gini, akhirnya mengerti dan memahami yang gunanya chemical tadi kan. Saya pikir harus sebelum di aspal harus di chemical dulu biar padat baru di aspal. Ternyata tidak ya. Jadi cukup menggunakan chemical itu bisa dipakai di area perkebunan gitu ya Pak. Jadi jalan tuh tetap nggak ledok-ledok apa ya di sini ya, namanya nggak lubang gitu kan? Apakah seperti itu? Ya, betul. Setelah nanti dia mengeras, dia modelnya kayak ini, Bu Rina. Kalau saya lihat material sampel yang diberikan Pak Satria ke saya, dia setelah mengeras, curing tadi 6 jam, setelah mengeras, air itu tidak merembes lagi. Jadi dia tidak kembali ke tanah, tidak kembali ke original tanah. Seperti bata merah itu ya, kalau kita lihat bata merah yang sudah dipanaskan, dibakar seperti itu. Ini tanpa pembakaran, hanya pemadatan, kemudian diaplikasikan cairan tadi gitu. Tadi ada video yang sudah kita show. Cara penggunaannya berarti harus dicampur dengan tanah dulu atau disiram atau bagaimana itu? Ada semua teknik penggunaannya. Oke, mungkin Mbak Eka dikasih lagi video aplikasinya biar Mbak Rinanya jelas nih. Ya, kebetulan kita kan ada kebun Pak Fandi yang di Baralang itu kan. Jadi kalau memang biayanya itu mahal apa murah kan kita nggak tahu nih. Suka-suka kalau murah gitu kan. Nah, kalau murah kenapa nggak pakai itu aja supaya kita murah lebih aman. Murah sangat. Makanya saya undang khusus ini Ketua Perempuan Tani supaya selain Ketua Perempuan Tani kontraktor juga ya, kalau kira-kira males ngerjakan kasih nanti sama perusahaan lain lah. Kita rekom. Silakan Mbak Eka yang dilihat. Bukan yang ini, bukan yang ini, yang ini uji coba. Uji coba ya. Iya, yang Ibu Rina tadi tanya cara pakai. Cara pakainya gimana gitu? Apakah pencampurannya itu sudah ada tekniknya? Dan kering disiapkan kalau disesuaikan. Jadi dia membentuk seperti lapisan, Bu, di atasnya. Di bagian permukaan tanah yang dilakukan pengerasan, itu yang membuat air tidak tembus ke bagian tengah tanah-tanah yang udah kita treatment, seperti itu. Kalau prosesnya itu, pertama yaitu dilakukan
grader atau pengacakan, tanahnya diacak dengan supaya mendapatkan ukuran yang sama, lalu dilakukan penyiraman terhadap tanah itu dengan komposisi 1 kilo per kilo itu dicampur 4 liter air bisa mengcover luas area sebesar 2 kali 2 meter persegi dengan ketebalan 20 cm seperti itu, Bu. Nah, kalau kekerasannya ini sangat berpengaruh terhadap tadi kondisi tanah, lalu pengaplikasian, dan selama proses curing itu sangat berpengaruh. Sehingga memang kita harus memantau dari awal sampai habis gitu, Bu. Jelas, Bu Rina, jelas. Jadi lahan-lahan di daerah ekowisata itu sangat bisa dan memungkinkan untuk penghematan anggaran, Bu Rina. Itu masih mood, Bu Rina, masih mood. Iya Pak Fandi, ada satu masukan lagi. Itu kan selain untuk jalan, apakah bisa digunakan untuk membuat buat bata, atau mungkin kalau sekarang kan lagi ngetren kan bata silkon ya kan, yang dari semen itulah. Kalau itu kan dengan bata merah, terus kekuatannya tanpa dibakar, tapi udah bisa dimanfaatin, apa nggak lebih efisien daripada yang dibakar bata merah itu? Kenapa nggak coba uji coba ke sana? Apakah bisa penggunaannya langsung mengeras gitu? Ya, sangat memungkinkan. Ini sedang kita uji coba, Bu Rina, untuk penggantian selkon ataupun bata merah. Karena sudah diberikan contoh sampel sama Pak Satria kemarin di Jakarta bareng saya, dan sekarang sedang kita lakukan uji coba beberapa tanah, ya, dan kita sedang hitung-hitung ongkos produksinya. Kemungkinan ongkos produksinya masih di bawah harga bata merah. Begitu dia. Nanti Bu Rina mungkin salah satu pembeli pertama ya untuk hotelnya. Boleh, nanti untuk pembangunan saya bisa pakai Pak untuk uji coba. Jadi setelah uji coba testimoni hasilnya bagus, ya itu booming Pak nanti di Batam Pak, mengalahkan bata merah dan bata silkon. Kalau harganya terjangkau oleh masyarakat tentunya. Itu aja sih Pak. Kita dicoba itu Bu Rina. Yang ekowisata Pak, karena luar biasa. Pembangunan lagi besar-besaran juga Pak di sana Pak. Ya. Jatim Timur khususnya Jatim Pak 1, Jatim Pak 2, Jatim Pak 3 itu Bu Rina. Nah, betul sekali. Mohon disampaikan juga ke Gubernur Jatim, Bu Kofifa, nanti ke terobosannya. Ya Pak, nanti minta ininya ya, minta profilnya ya. Jadi kita untuk membantu untuk presentasikan terkait dengan chemical tersebut. Siap. Makanya saya sendiri langsung berjumpa dengan Pak Satria di Jakarta, Pak Sigit, karena saya melihat ini satu peluang yang sangat besar bagi para kontraktor. Mudah-mudahan ini bisa diterima di APBD ataupun APBN. Nah, saya sudah diskusi juga kepada beberapa kepala daerah terkait penggunaan anggaran untuk metode pengerasan tanah setempat. Ada lagi beberapa pertanyaan, Bu Rina? Udah cukup Pak, udah cukup jelas. Terima kasih. Selamat pagi buat semuanya. Ya, terima kasih Pak Sigit, Pak Satria. Ada kasih, Pak. Closing statement mungkin dari Pak Sigit. Monggo, closing statement dari Pak Satria juga. Silakan Pak Sigit. Langsung ke Pak Satria aja langsung ya. Tutup. Sudah selesai maksudnya? Sudah? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan indah yang diberikan pada hari ini pada kami dari Pak Fandi selaku Ketua APEKNAS dan rekan-rekan semua member anggota dari APEKNAS. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa diterima, dan mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada keperluan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pak Fandi selaku Ketua APEKNAS atau timnya mengenai terkait produk kami ini.
Sekian, kiranya bisa dilanjut sama Pak Fandi, boleh Pak? Untuk Ya, duduk terima kasih dari sekali kami, Pak. lagi untuk Pak Satria, terima kasih Pak Sigit. Semoga perusahaannya semakin maju dan bisa Iya. berpartner dengan anggota PENAS ke depan. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Pak Satria dan Pak Sigit. Terima kasih. Dan rekan-rekan APENAS, terima kasih. Untuk kita foto bersama, mungkin kita buka kamera masing-masing. Silakan Mbak Farah, di-guide Mbak Farah. Baik, Pak. Boleh untuk terakhir kali kita foto bersama. Ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih. Sampai Terima kasih. bertemu di Zoom berikutnya, Pak Sigit, Pak Satria. Terima Terima kasih kasih, semua, Pak. rekan-rekan. Salam konstruksi. Salam konstruksi. Terima Pak kasih Fahmi. semuanya. Salam konsumsi. Ya, berarti ini kan yang